akan berjuang selalu buat anak-anak saya, karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad. Kasus hak asuh anak yang disebut jatuh ke tangan Ruben memicu berbagai spekulasi di media sosial. Beredar narasi bahwa Sarwenda tidak menerima keputusan tersebut dan dikabarkan akan meninggalkan rumah yang selama ini dikaitkan dengan mantan suaminya. Namun, hingga saat ini, berbagai informasi tersebut masih menjadi perbincangan dan belum seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya. Lantas, benarkah kisah ini berakhir di sini? Atau justru akan muncul fakta dan perkembangan baru yang mengubah arah cerita? Ikuti terus pembahasan. Menetapkan sah secara hukum pemohon sebagai wali terhadap anak diserahkan kepada pemohon secara pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surapento, Hanel yang selalu membahas dan mereaksi berita-berita viral serta berbagai reaksi yang sedang ramai diperbincangkan publik. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai Ruben Onsu dan Sarwenda yang kembali menjadi sorotan setelah beredar kabar soal putusan hak asuh anak, isu kepindahan rumah, hingga berbagai spekulasi yang ramai diperbincangkan di media sosial. Benarkah semua kabar yang beredar itu sesuai dengan fakta? Apa sebenarnya yang terjadi setelah putusan tersebut? Dan bagaimana perkembangan terbaru yang membuat publik kembali ramai memperbincangkan keduanya? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Dinas secara negara juga lagi diproses. Ini sidang kemarin, keputusan hakim memenangkan Ruben sebagai hak asuh anak. Hak asuh secara negara pun sudah diproses. Mungkin kalau cuma Saya ini merokok. sama Minola Sebayang yang ngurus. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi saksi bisu dari akhir drama hukum yang menguras emosi publik selama beberapa bulan terakhir. Majelis Hakim secara resmi membacakan putusan atas perkara gugatan hak asuh anak. Dalam amar putusan yang dibacakan secara bergantian, pengadilan memutuskan untuk memberikan hak asuh penuh atas 3 anak, yaitu Betran Peto Putra Onsu, Thalia Putri Onsu, dan Tania Putri Onsu kepada sang ayah Ruben Samuel Onsu. Putusan ini menanda titik balik besar dari sengketa pasca cerai yang bergulir sejak pertengahan tahun 2026. Sebelumnya, hak asuh berada di tangan Sarwenda Tan menyusul putusan cerai pada 24 September 2024 lalu. Namun, dinamika yang berkembang selama 2 tahun terakhir memaksa sang presenter kondang Ruben Onsu. Aduh, sangat disayangkan sekali guys. Bulanan 200 juta sudah tidak bisa dirasakan Sarwenda. Mungkin itu perasaan Sarwenda saat ini. Mengambil sikap dan upaya hukum untuk mengamankan anak-anak ini dari lingkungan yang tidak aman. Kalau misalnya kemudian akhirnya kami lakukan upaya hukum itu semata-mata bukan karena desakan dari masyarakat, tapi karena memang ini sudah menjadi wacana kami sebelumnya dan kami pikir tidak ada masalahnya ya kalau memang ini harus direalisasikan. Karena kalau tidak direalisasikan, ini akan membuat masyarakat justru sebaliknya akan menilai Ruben ini hanya omong-omong, mengatakan peduli anak, sayang anak, tapi tidak melakukan upaya apapun yang dilihat real oleh masyarakat seperti gugatan hak asuh anak ini untuk memperjuangkan anak-anaknya dari lingkungan yang tidak aman. Ketika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwenda, kedua belah pihak sebenarnya telah menyepakati sebuah komitmen informal pasca cerai. Dalam kesepakatan awal tersebut, anak-anak tinggal bersama Sarwenda, sementara Ruben diberikan akses bebas untuk bertemu dan memberikan nafkah. Namun, seiring berjalannya waktu, kesepakatan di atas kertas tersebut dinilai tidak berjalan mulus di lapangan. Pihak Ruben Onsu mengklaim adanya hambatan yang terus menumpuk, yang puncaknya membuat sang presenter tidak bisa berinteraksi secara leluasa dengan 2 putri kecilnya selama lebih dari 6 bulan.
Ketidakhadiran komunikasi yang intensif ini memicu kekhawatiran mendalam pada diri Ruben terkait kondisi psikologis dan perkembangan mental anak-anaknya. Melalui kuasa hukumnya, Minola Subayang, Ruben menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil bukan atas dasar ego atau keinginan untuk menjauhkan anak-anak dari ibu kandung mereka, melainkan murni demi menegakkan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan yang seimbang. Tim hukum Ruben Onsu memaparkan sejumlah alasan kuat yang menjadi dasar mengapa hak pengasuhan harus dialihkan. Ruben merasa ruang geraknya untuk menemui Thalia dan Tania dibatasi secara sistematik melalui berbagai alasan penjadwalan. Ini juga kebutuhan anak itu adalah mendapatkan cinta kasih sayang dan waktu serta didikan dari ayahnya, ya. Dan itu sudah jelas-jelas tertuang dalam, kembali lagi, Akta 39 yang mengenai masalah 2-3 hari dalam seminggu itu, ya. Jadi kalau misalnya dia memikirkan kepentingan anak, ayah kandungnya aja itu loh, itu katanya jarang diperbolehkan untuk bertemu dengan kedua putrinya. Sementara pacarnya yang bukan siapa-siapa bagi kedua anak-anaknya itu malah bisa bertemu setiap hari. Anak-anak, meskipun Ruben tetap mengirimkan nafkah wajib, pihak mantan istri kerap mengirimkan tagihan-tagihan ekstra di luar kesepakatan. Ya nggak boleh ketemu nggak apa-apa, tapi kok situ nerima uang bulanan gitu dengan bentuk nominal yang nggak sedikit itu loh. Apa nggak malu kamu itu loh, Sarwenda? Termasuk dalam pemberian izin keluar rumah atau aktivitas sosial lainnya. Kekhawatiran terbesar Ruben berpusat pada eksposur media sosial yang masif terhadap anak-anak. Konten-konten tertentu dinilai berpotensi meninggalkan jejak digital negatif yang membebani psikologis anak di masa depan. Di sisi lain, Sarwenda tidak tinggal diam. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Christian Siwu, Sarwenda tampil habis-habisan di persidangan untuk mempertahankan hak asuh yang telah ia pegang sejak 2 tahun lalu. Pihak Sarwenda berargumen bahwa selama ini anak-anak mendapatkan kenyamanan dan perawatan optimal di bawah asuhannya. Sarwenda membantah secara tegas adanya unsur eksploitasi anak dalam pembuatan konten media sosial, dan menurutnya keterlibatan anak-anak dalam beberapa unggahan video hanyalah bagian dari dokumentasi keluarga normal dan aktivitas sehari-hari yang menghibur. Terkait kehadiran figur seperti Giorgio Antonio di sekitar lingkungan anak, pihak Sarwenda mengklaim hubungan tersebut sebatas pertemanan profesional dan tidak memberikan pengaruh buruk seperti yang dituduhkan. Meskipun mengaku sangat tertekan dan sangatlah cemas setelah menjalani proses persidangan perdana pada 15 Juli 2026, Sarwenda tetap menunjukkan kepatuhannya terhadap hukum dengan selalu menghadiri agenda persidangan yang diwajibkan. Perjalanan kasus ini di meja hijau berlangsung cukup alot. Ini kumpulan orang-orang jahat gak sih guys? Ketat. Pertimbangan utama majelis hakim mengapa pengadilan akhirnya menjatuhkan hak asuh anak kepada Ruben Onsu adalah majelis hakim menilai bahwa Ruben Onsu berhasil membuktikan komitmen kepastian masa depan anak yang lebih terstruktur. Laporan dari psikolog independen menunjukkan bahwa pembatasan interaksi dengan figur ayah dalam beberapa bulan terakhir telah menimbulkan kecemasan tertentu pada anak-anak. Hal ini dinilai bertentangan dengan hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya secara seimbang. Ya tenang, terharu karena penetapan ini sudah dikabulkan. Masih ada 2 tahap lagi yang harus saya lewati. Gitu. Ada 2 tahap lagi yang harus saya lewati, laporan ke dinas sosial sama polisi. Jadi saya mengikuti arahan dari kuasa hukum. Kemenangan hukum ini disambut dengan rasa syukur mendalam oleh Ruben Onsu. Kendati memenangkan hak asuh penuh secara legal, Ruben menyampaikan komitmen penting yang menyejukkan suasana panas pasca persidangan. Ia menegaskan bahwa status hak asuh penuh tidak akan ia gunakan sebagai alat untuk memutus hubungan emosional anak-anak dengan ibu kandung mereka. Ruben sangat sadar bahwa peran ibu tidak akan pernah tergantikan. Langkah hukum ini diambil murni agar pengasuhan anak berada di bawah satu arahan yang jelas. Dengan begitu, anak-anak tidak bingung karena perbedaan cara didik atau pengaruh buruk dari luar. Tak betah di rumah Ruben, akhirnya Sarwenda resmi pindah rumah baru dan lakukan hal tak
tak terduga. Kabar mengenai Sarwenda kembali menjadi perhatian publik setelah muncul fakta baru bahwa Sarwenda telah menempati rumah barunya. Perpindahan tersebut langsung memicu beragam komentar dari warganet, terlebih karena dilakukan di tengah sidang hak asuh anak bersama Ruben Onsu. Berpindahnya Sarwenda ke rumah baru dan meninggalkan rumah super mewahnya yang dibangun oleh Ruben membuat spekulasi bermunculan. Ada apa di balik pindahnya Sarwenda yang super dadakan itu? Apa guys kalau sekarang maksudnya Sarwenda dan anak sudah tidak tinggal di situ? Saya nggak paham ya dia ada tinggal situ apa tidak. Tapi informasi-informasi kabar-kabar burung yang kami dengar memang seperti itu. Sudah tidak tinggal di situ lagi. Sekarang tidak lagi tinggal di tempat itu. Kami kan nggak tahu apa persoalannya. Apakah benar? Ya kalau benar, kenapa? Tapi kalau misalnya dugaan ya kan sudah pasti. Benar sekali guys, dapat bulanan bisa lewatin sama pacar dulu yang kayaknya dipanggil opa. Kan gitu artinya, jadi mungkin dikosongkan dulu. Nah, mungkin nanti kalau dilelang ya mungkin dibeli dari jalur belakang. Mana ini dugaan. Akhirnya guys, setelah rumah kembali ya langsung dikasih para netizen dikabulkan oleh juga banyak rumah sudah dibeli lunas. Pada awalnya sertifikat juga ada sama Ruben Onsu, tapi karena demi kepentingan untuk renovasi itu diajukan ke bank senilai 10 miliar gitu kan, dan pembayarannya juga jelas bukan dinikmati oleh Ruben ya, dan buktinya juga ada di Batik bulan 379 juta hanya baru beberapa lama inilah tidak dibayarkan ya karena banyaknya keuangan yang tidak terkontrol. Makanya Ruben minta perincian, tadi dong perincian kamu untuk anak ini realnya mana, tidak dikasih. Kok masih ada kartu kredit lagi, mana dong perincian yang nggak dikasih. Ya lelah lah Ruben, tanah dibayar situ dibayar perincian nggak pernah ada ya Ruben, tanah nggak pernah diberikan jadwal ya Ruben, tentu sebagai manusia biasa dia juga ada batas kemampuannya. Ruben membeli rumah ini dengan sangat berdarah-darah yang membeli rumah itu. Akhirnya karena permintaan dari istri, dia akhirnya menghancurkan rumah itu dan akhirnya merenovasi. Nah, rumah yang dia beli itu sertifikat namanya dia. Terus habis itu dihancurkan untuk direnovasi. Jadi itu rumah yang dibelinya dijaminkan ke bank. Dan uangnya itu dipakai untuk merenovasi. Merenovasinya itu kata Bang Minola 250 juta. Sudah bayar 41 kali senilai 11 miliar plus. Jadi Ruben per bulan itu dia mengeluarkan 379 juta untuk angsuran jaminan rumah itu. Dia juga harus membayar 250 juta untuk angsuran renovasi. Belum lagi dia harus membayar kemarin itu nafkah sampai di titik 280 juta. Ada yang per bulannya 280 juta. Belum yang lain-lain. Belum asuransi anak dan segala macam. Aku ya, kalau jadi Ruben ya, gak sanggup udah aku ya gitu, gak sanggup aku jadi Ruben. Jadi aku melihat Ruben ini ya, aku benar-benar kasihan banget loh, kasihan banget ini, dihina, dicaci ya, dibilang ini, dibilang itu. Padahal dia perjuangannya itu nggak main-main loh guys. Coba lah kalian pikir itu, kalian jadi Ruben, gak usah berbulan-bulan, sebulan aja, mending boy kalian semua kalau jadi Ruben. Pertanyaannya, kalau ada yang mengatakan bahwa Ruben Onsu bukan lelaki yang bertanggung jawab secara materi, di mananya? Awal mendapatkan rumah itu dengan perjuangan berdarah-darah. Akhirnya dia mempunyai rumah yang sangat luas di Cilandak. Setelah itu karena permintaan mantan istrinya, rumah itu direnovasi dan developernya itu adalah mantan mertuanya. Ketika bercerai, yang menempati adalah mantannya. Yang membayar rumah yang dijaminkan adalah Ruben. Yang mencicil untuk renovasi rumah juga Ruben. Yang membayar nafkah dan segala macam juga Ruben. Di sini saya cuman ya bertanya-tanya, tidak bertanggung jawabnya di mana, tidak tahu dirinya di mana, pelitnya di mana. Setiap bulan sesuai dengan yang diceritakan itu Ruben mengeluarkan 1 miliar kurang lebih per bulan. Itu bukan untuk memiliki, mendapatkan, tetapi dalam konteks menyicil dan menafkahi. Kasihan bener Ruben, kasihan bener. Dia dapat apa, punya apa, yang dia dapat saya rasa saat ini dengan perjuangannya yang berdarah-darah itu hanya kesedihan dan kerinduan. Tadi malam, hari ini adalah hari pertama anak di sekolah. So let's go. Mama masih tidur. Kita siap-siap. Let's go.
udah selesai bikin bekal. MUA dan R2 aku udah datang, jadi aku mau siap-siap karena aku bakal diomelin. Belum siap-siap. Udah selesai beres-beres, let's go. Selamat pagi. Ya, maafkan baru pindahan, jadi nggak baru sih, cuman beres-beres sebulan lah ya. Apa ya, semua Udah tindakan selesai itu karena hari ini mata ada publik kegiatan sudah juga salah. abis sekolah anak-anak. Apapun Let's go, sepertinya yuk kita Kim berangkat. sudah salah, guys. Let's go. Tapi ya mau gimana lagi, guys? Itu Let's go. akibat dari perbuatan dia sendiri, guys. Semua perbuatan itu ditanggung sama si pelaku. Maupun kamu berbuat baik, maupun kamu berbuat jahat, itu akan kembali kepada diri kamu sendiri. Ya. Udah selesai teman-teman. Nah, sekarang waktunya nemenin Cici. Let's go. Boleh. Sabar. Dia gurunya sama gurunya yang di pihak yang cewek. Iya, dia ketemu. Iya dia depan-depanan sama gurunya yang. Dia sama Sarila. Enggak, depan-depanan. Oke. Tempat duduk kamu di mana? Udah ketemu? Ada. Udah duduk Cici. Ini mau ikut, jadi pangku aja ya. Pangku. Oke, selesai hari ini dan aku masih ada kegiatan lagi, jadi langsung lanjutkan kegiatan. Ingat ya Sargios, ya, jika Ruben Onsu memenangkan hak asuh anak ini, salah satu yang kalian harus salahkan adalah si Bagio. Karena kenapa? Karena video-video yang sudah beredar bagaimana perlakuan Bagio ke anak-anak si Ruben itu bisa menjadi bukti ya untuk Ruben bisa memenangkan hak asuh anak, karena itu sudah melakukan pelanggaran ya. Makanya kenapa si Ruben suka posting-posting si Bagio di Instagramnya? Ini menurut analisa gue ya, karena di situ supaya masyarakat tahu bahwa sudah terjadinya pelanggaran yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh si Bagio itu, yang hanya sebagai si pacar Sarwenwen ya. Ingat itu baik-baik ya. Dari KPAI pun juga sudah menilai dan bisa menganalisa tuh. Makanya selama ini Ruben mah diem aja tuh, mengamati ya, mereka live ya, main keluarga-keluargaan, main rumah-rumahan ya kan. Dan akhirnya di mana sekarang memuncak Ruben memposting semua di Instagramnya. Dari situ kalian bisa menilai bagaimana itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan. Saya mulai ngantuk. Karena bagaimanapun guys, Bagio ini baru pacar, bukan ayah tiri dari anak-anak Ruben ya. Jadi buat Sargios, kalau misalkan Ruben memenangkan hak asuh anak ini, lu salahkan si Bagio karena dia tidak bisa mengontrol dirinya ya. Jadi apa? Ya udah, ini menjadi bukti gitu loh. Jadi barang bukti kuat itu untuk di pengadilan, untuk dikasih lihat ke hakim gitu loh. Jadi ya lu salahin lah itu si Bagio tuh, ya kan? Oke teman-teman, setelah kita menyaksikan seluruh video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Perlu saya tegaskan sejak awal bahwa ini adalah opini saya berdasarkan informasi yang beredar di video yang kita tonton. Saya tentu tidak berada di dalam kehidupan pribadi Ruben Onsu maupun Sarwenda, sehingga apa yang saya sampaikan bukanlah sebuah kebenaran mutlak. Saya juga mengajak teman-teman untuk tetap menghormati semua pihak dan menunggu apabila ada klarifikasi ataupun perkembangan resmi berikutnya. Kalau saya melihat keseluruhan rangkaian berita tadi, satu hal yang paling mencuri perhatian adalah bagaimana persoalan rumah tangga yang sebenarnya bersifat pribadi akhirnya berkembang menjadi konsumsi publik. Ketika sebuah konflik keluarga sudah masuk ke media sosial, hampir setiap perkembangan akan melahirkan berbagai penafsiran. Ada yang membela pihak ayah, ada yang membela pihak ibu, bahkan ada yang menyimpulkan sesuatu hanya dari potongan video yang belum tentu menggambarkan situasi secara utuh. Bagi saya pribadi, kalau memang benar telah ada putusan pengadilan mengenai hak asuh sebagaimana disebutkan dalam video, maka keputusan tersebut tentu lahir melalui proses hukum yang memiliki pertimbangan tersendiri.
Sebagai masyarakat, kita tidak mengetahui seluruh dokumen persidangan, alat bukti, maupun pertimbangan hakim secara lengkap. Karena itu, saya rasa kurang bijak apabila kita langsung menghakimi salah satu pihak hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Yang paling penting menurut saya justru adalah masa depan anak-anak. Dalam setiap perceraian, pihak yang paling rentan biasanya adalah anak. Mereka membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Terlepas siapa yang memperoleh hak asuh secara hukum, saya berharap hubungan anak dengan ayah maupun ibu tetap terjaga dengan baik. Anak tidak seharusnya menjadi korban dari konflik orang dewasa. Saya juga melihat bahwa media sosial seringkali memperbesar sebuah persoalan. Potongan video, komentar warganet, hingga berbagai narasi dapat berkembang sangat cepat. Akibatnya, publik seringkali membentuk opini sebelum semua informasi benar-benar jelas. Menurut saya, sebagai penonton kita juga memiliki tanggung jawab untuk tidak mudah mempercayai setiap informasi tanpa melakukan penyaringan terlebih dahulu. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana setiap tindakan tokoh publik selalu mendapat sorotan luar biasa. Pindah rumah, membuat unggahan, atau tampil bersama seseorang bisa langsung memunculkan berbagai spekulasi. Padahal belum tentu semua spekulasi itu benar. Karena itu saya memilih untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Kalau berbicara mengenai Ruben Onsu, saya melihat sosok yang selama ini dikenal pekerja keras dan cukup terbuka kepada publik. Di sisi lain, Sarwenda juga memiliki perjalanan hidup dan tantangannya sendiri. Saya rasa akan lebih baik apabila masyarakat tidak terus-menerus mempertentangkan keduanya seolah-olah harus ada satu pihak yang benar 100% dan pihak lain yang salah 100%. Kehidupan rumah tangga jauh lebih kompleks daripada yang terlihat di media. Menurut saya, setiap orang tua pasti memiliki keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Cara mereka memperjuangkan hal tersebut mungkin berbeda, tetapi pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana anak-anak tetap dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Saya juga berharap semua pihak yang terlibat dapat menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin. Semakin sedikit konflik yang dipertontonkan kepada publik, semakin baik pula bagi kondisi psikologis anak-anak. Mereka berhak menjalani masa kecil tanpa harus terus menjadi pusat perhatian akibat persoalan orang dewasa. Sebagai penonton, mari kita belajar untuk tidak mudah terpancing emosi oleh judul-judul yang sensasional. Tidak semua yang viral pasti benar dan tidak semua yang ramai diperbincangkan mencerminkan keseluruhan fakta. Bersikap kritis jauh lebih baik daripada langsung percaya pada satu narasi. Itulah pendapat pribadi saya mengenai video yang baru saja kita saksikan. Jika nanti muncul perkembangan baru atau ada klarifikasi dari pihak-pihak terkait, tentu kita perlu melihatnya kembali dengan pikiran yang terbuka. Saya sendiri akan terus mengikuti perkembangannya dan mengajak teman-teman untuk menyikapinya secara bijak. Sekali lagi, ini hanyalah opini saya sebagai kreator yang memberikan reaksi terhadap informasi yang beredar, bukan pernyataan mengenai fakta yang sudah pasti benar. Semoga apapun yang terjadi nantinya dapat memberikan hasil terbaik bagi semua pihak, terutama bagi anak-anak yang tentu menjadi pihak yang paling perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian memiliki pandangan yang sama atau justru berbeda? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan tetap menjaga sopan santun dan saling menghormati. Jangan lupa untuk memberikan like apabila video ini bermanfaat, subscribe jika belum, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan terbaru dari Hanel Surapento. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.